Berikut adalah rancangan mind mapping yang telah kami susun dan menjadi pokok pikiran secara garis besar akan dijabarkan kembali secara lebih luas di dalam video ini. Sumber daya air adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan. Oleh karena itu, air memiliki peran yang sangat dibutuhkan untuk penghidupan seluruh makhluk hidup. Mengutip dari salah satu artikel, Byju's menuliskan bahwa air adalah elemen yang penting untuk bertahan hidup. Sekitar 70% dari tubuh manusia terdiri dari air, dan pada tanaman mengandung hampir 90% air. Namun, kita harus bergantung pada beberapa sumber luar untuk memenuhi kebutuhan air tubuh kita. Demikian pula tanaman membutuhkan air untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Proses memasok air ke tanaman dikenal sebagai irigasi. Untuk mengairi suatu daerah irigasi, harus terdapat sumber air. Dalam hal ini adalah sungai yang dapat disalurkan ke sebuah bendungan untuk menaikkan elevasi muka air jika sungai memiliki elevasi yang lebih rendah untuk dialiri ke tanaman, sehingga dapat dijadikan pemenuhan kebutuhan tiap makhluk hidup. Dari saluran induk atau bendungan tentunya perlu disalurkan ke sepanjang pengaliran, sehingga dalam proses menyalurkan air ini diperlukan bangunan pengatur agar mencegah jika sewaktu-waktu terjadi debit bencana. Oleh karena itu, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Bangunan Pengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Febrianti Malik dengan NIM 2002015010114 sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian, rekan kelompok saya bernama Ilham dengan NIM 2002015010110 sebagai pemateri kedua. Kami akan mempresentasikan seputar bangunan pengatur, yakni mencakup pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenis, hingga letak dari bangunan pengatur dalam mata kuliah irigasi 1. Materi pertama yang akan saya jelaskan mengenai pengertian bangunan pengatur. Bangunan pengatur adalah bangunan yang letaknya berada pada titik di mana terdapat bangunan sadap dan bangunan bagi untuk mengatur muka air saluran, khususnya di saluran yang kehilangan tinggi energinya harus kecil. Materi yang kedua yaitu tujuan bangunan pengatur, di mana bangunan pengatur elevasi muka air bertujuan untuk mengendalikan elevasi muka air pada kisaran elevasi tertentu dengan tujuan untuk mengendalikan kedalaman air tanah optimum di dalam kebun agar mencegah fluktuasi yang besar yang dapat mengakibatkan berubah-ubahnya debit. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari bangunan pengatur, di mana bangunan-bangunan pengatur muka air berfungsi untuk mengatur atau mengontrol muka air di jaringan irigasi utama sampai batas-batas yang diperlukan untuk memberikan debit yang tetap. Aliran air diukur di hulu saluran primer, di cabang saluran jaringan primer, dan di bangunan sadap sekunder maupun tersier. Beberapa dari bangunan pengukur dapat juga dipakai untuk mengatur aliran air, seperti pada tabel yang dilihat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ilham, yaitu akan menjelaskan tentang jenis-jenis bangunan pengatur dan letak bangunan pengatur. Jenis-jenis bangunan pengatur. Pengatur air irigasi meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, diperlukan prasarana berupa bangunan pengatur. 1. Pintu shock block atau pintu sorong adalah balok-balok profil segi 4 yang ditempatkan tegak lurus. Bangunan yang cukup baik untuk mengatur muka air sementara, di mana ketinggian muka air dapat diatur walaupun debit yang mengalir relatif kecil. 2. Pintu roll seperti Painter Gates, Stop Lock roda gigi, Radial Gates, Roller Dam dapat dipakai pada bukaan
yang lebih besar, karena bagian atas terdapat sedikit gesekan atau dapat diangkat dengan kabel baja. 3. Mercu tetap atau celah kontrol trapesium. Bentuk saluran untuk mencegah meninggi atau menurunnya muka air di saluran dan agar dapat menjadi pengontrol agar menjadi besaran debit tetap sama. Ada beberapa bentuk letak bangunan pengatur pada setiap bentuk dan fungsinya, seperti bangunan bagi, merupakan bangunan yang berfungsi untuk membagi air irigasi dari satu saluran ke dua atau lebih saluran. Sebagai contoh, saluran dari bendungan dibawa oleh saluran primer, kemudian terdapat bangunan bagi yang membagi saluran tersebut menjadi saluran sekunder kanan dan saluran sekunder kiri. Bangunan bagi ini secara ideal terdiri atas pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Salah satu pintu-pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu lainnya berfungsi mengatur debit. Bangunan sadap. Bangunan sadap sekunder berfungsi untuk memberikan air pada saluran sekunder sehingga melayani lebih dari satu petak tersier. Sedangkan bangunan sadap tersier berfungsi untuk memberikan air ke petak-petak tersier. Secara ideal, bangunan ini dilengkapi dengan bangunan pengukur yang dapat mengetahui besaran air yang diberikan. Bangunan bagi sadap merupakan bangunan yang selain membagi air ke dalam beberapa saluran, juga berfungsi untuk memberikan air ke petak-petak sawah. Bangunan ini secara ideal terdiri atas bangunan sadap tersier, bangunan atau pintu sadap ke saluran sekunder yang dilengkapi alat ukur serta bangunan atau pintu pengatur muka air. Adapun tata letak bangunan ini dapat dibuat dalam dua alternatif, yaitu bentuk menyamping. Posisi bangunan atau pintu sadap tersier atau sekunder berada di samping kiri atau kanan saluran dengan arah aliran ke petak tersier atau sekunder mempunyai sudut tegak lurus, pada umumnya sampai 45 derajat. Kelemahan pada bentuk ini adalah kecepatan datang aliran ke arah lurus menjadi lebih besar daripada yang ke arah menyamping. Meskipun begitu, bentuk ini mempunyai kelebihan seperti tidak memerlukan tempat yang lurus karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau sekunder yang bersangkutan. Bentuk numbak. Bentuk ini meletakkan bangunan bagi sekunder, sadap tersier, dan bangunan pengatur pada posisi sejajar, sehingga arah alirannya searah. Berkebalikan dengan bentuk menyamping, bentuk ini memiliki kelebihan kecepatan datang aliran untuk setiap bangunan adalah sama. Akan tetapi, bentuk numbak ini memiliki kelemahan, yakni diperlukan area yang luas. Semakin banyak bangunan sadapnya, maka semakin luas pula area yang diperlukan. Beberapa dari bangunan pengatur yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yakni mengenai bangunan pengatur dapat dipakai untuk mengatur aliran air. Contohnya adalah bila debit terlalu besar pada bangunan di sadap sekunder, dipakai pintu Norwegian untuk mengatur, dan pintu Fram de Gruyter untuk mengukur aliran. Itulah presentasi yang telah kami sampaikan sebagai kelompok 5 dengan materi berjudul Bangunan Pengatur. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu baru yang bermanfaat. Namun jika terdapat saran, kritik maupun pertanyaan dari teman-teman, bisa disampaikan pada kolom diskusi di LMS Syam Oke.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.